Halo brother, berjumpa kembali dengan kami Eko Mandiri Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ini sudah ada satu produk yang di akhir tahun 2021 ini banyak yang cari tapi produknya susah ditemukan. Ini aja saya dari Eko Mandiri Motor dapat satu produk ini aja beruntung banget. Karena memang produk yang saya pegang ini sangat susah ditemukan di pasaran. Kalau dilihat dari pola blok ini dari segi kembangan ataupun motif telapak ban ini produknya pasti sudah bisa ditebak produk apa ini ya. Langsung saja, ini adalah produk Maxxis yang di akhir tahun ini susah ditemukan dan banyak sekali yang menginginkan untuk membeli produk ini. Di video kali ini kami akan memberikan saran kan karena Maxxis ini kan susah didapatkan. Terus biasanya yang sudah pakai Maxxis itu kalau mau coba-coba merek lain pastinya juga ragu kan. Pasti nanti kalau cocok sudah beli mahal-mahal tidak cocok kan repot kan. Jadi di video kali ini kami akan sedikit membahas produk lain jika mencari produk ban Maxxis itu sulit didapatkan di pasaran. Barang ataupun produk yang setara dengan Maxxis atau lebih baik itu ada apa sih? Kali ini di samping saya nggak cuma ada Maxxis ya, ini sudah saya siapkan tiga merek ini dengan kalau saya sih menyebutnya setipe lah, maksudnya setipe itu jadi kalau gini, untuk Maxxis kan kami menyebutnya ini kategorinya intermediate. Sebenarnya intermediate, kenapa saya bilang intermediate? Itu intermediate atau medium ya. Jadi untuk ban itu sebenarnya sudah ada informasi, biasanya sudah tertera informasi tentang produk tersebut di bagian sidewall atau di bagian dinding ban. Ini sudah ada informasi tentang produk tersebut. Kenapa saya tadi bilang intermediate? Karena di sini sudah ada diagram yang memberikan informasi bahwa ini kategorinya intermediate. Kalau mau lihat ini tak dekatkan. Di sini di samping di sidewall di bagian dinding ban ini sudah ada indikator di mana di bagian samping ini ada garis. Dan di bawah garis ini tertera 3 kata: hard, intermediate atau medium, dan juga soft. Dan di garis ini terdapat garis tipis dan tebal. Dan kebetulan di seri Maxxis Maxxcross IT ini garis yang tebalnya itu berada di atas tulisan intermediate. Makanya kami menyebutnya ini ban cross Maxxcross IT dengan kategori intermediate. Kalau susah mendapatkan ban cross IT, alternatif atau pilihan lain itu ada apa aja sih? Dengan catatan yang pasti kualitasnya ya setara atau di atasnya gitu ya. Ini kami kan sudah menyiapkan 3 ban. Kalau susah cari ban Maxxis yang cross IT, bisa juga menggantinya atau beli lain dengan merek yang satu ini. Ini mereknya Shinko, tapi kualitas karetnya itu beda dengan Maxxis. Kalau kompon Maxxis itu dia masih kategorinya intermediate. Dengan sedangkan yang Shinko seri 505 ini, yang ini ya, ini bannya kelihatan gede kan, ini kan bannya. Kalau yang Shinko ini kelihatannya tebel juga, ini bagian dinding sini tebel, bloknya juga gede-gede juga. Ini bannya lentur. Kalau yang Shinko ini bannya lentur. Yang Shinko ini dari segi kualitas kompon itu berbeda banget ya dengan Maxxis. Kalau Maxxis komponnya intermediate, kalau yang Shinko ini komponnya sudah hybrid. Kompon hybrid itu apa sih? Kompon hybrid adalah kompon yang digunakan biasanya itu kompon hybrid digunakan untuk pembuatan ban trial. Pasti tahu sendiri kan kualitas ban trial itu bagaimana. Dan seperti yang saya tadi bilang, setiap produk pasti ada plus dan minusnya. Nanti kami akan kasih tahu sekedar informasi untuk produk tersebut. Dan selain 2 produk ini ada juga produk yang lain
bisa menggunakan juga atau bisa bisa beli produk lain. Nah, ini kebetulan ukurannya tidak sama. Kalau yang dua ini ukurannya sama 120 per 100 ring 18. Biasanya sih kami juga ada nih kebetulan untuk produk Geomax. Ini produk Geomax terbaru serinya MX53, kategorinya medium atau disebutnya intermediate. Jadi kategorinya sama dengan Maxxis. Untuk Geomax ini adalah produk yang terbaru di Indonesia yang diproduksi di tahun 2021. Jadi beda dengan Geomax yang dulu. Kalau dulu kan yang seri medium itu Geomax MX52, sedangkan ini Geomax MX53. Cuman sayangnya yang tak bikin contoh ini ukurannya nggak sama dengan yang dua ini. Kalau ini kan hanya sekedar contoh motif saja ya. Karena yang ukuran gede, yang Geomax yang ukuran gede, alhamdulillah di Commander Motor laris manis. Yang Geomax itu kan ada dua seri, MX33 yang soft, yang ini yang intermediate. Jadi untuk yang biasa menggunakan Maxxis itu kalau mau pakai merek lain, misal mau pakai Geomax itu hanya menyarankan untuk yang serinya MX53. Plus minusnya ada di mana saja. Nanti ini langsung aja untuk plus minusnya ya. Ini yang pasti nih ukurannya beda ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Dari telapak kan sudah kelihatan jelas kan, ini soalnya lebarnya cuma 110 dengan tingginya 90. Jadi ini enggak gede banget. Ini hanya sekedar buat contoh aja sih untuk perbandingan blok atau perbandingan motif dan kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pasti informasi yang saya berikan itu berdasarkan teoritis lah. Jadi kalau Ekomandiri motor itu kalau review itu banyak teoritisnya, dan juga ada tambahan lagi informasi dari konsumen Ekomandiri motor di berbagai wilayah. Dan yang pasti kalau beda wilayah kan beda kontur treknya kan. Nah, jadi nanti bisa Ekomandiri motor saya sendiri bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Untuk kelebihan dan kekurangan dari tiga produk ini, yang pasti kita berikan, kalau kelebihan untuk tiga produk ini sendiri pada dasarnya dia bisa digunakan di berbagai trek ataupun medan. Nah, untuk kelebihan di salah satu produk ini yang paling menonjol, kelebihan yang paling menonjol dan yang berdasarkan kalau saya kan teoritis, kalau pengalaman dari orang lain yang sudah pakai dan memberikan informasinya ke kami, produk Maxxis dia akan unggul jika digunakan di trek tanah yang kering. Dia lebih unggul untuk digunakan di trek tanah yang kering. Terus yang satunya, yang paling tengah, ini keunggulannya di mana ini? Nah, ini keunggulannya bisa digunakan di tanah kering yang agak padat, dan juga bisa digunakan atau lebih unggul untuk yang Shinko ya, yang Shinko hybrid. Karena komponnya itu sudah hybrid, dia lebih unggul dibandingkan produk yang lain. Itu keunggulannya jika dipakai di trek keras atau di trek bebatuan, seperti trek-trek di pinggiran pantai itu kan biasanya treknya atau medannya itu didominasi dengan trek yang keras seperti batu kapur, tanah karang ataupun bebatuan keras ya. Jadi untuk trek yang untuk ban yang sebelah sini yang tengah ini, untuk ban yang tengah ini lebih mendominasi atau lebih unggul untuk pemakaian di trek yang keras. Nah, untuk yang Geomax MX53, ini keunggulannya beda dengan yang lain. Ini keunggulannya itu line up-nya itu melebar ke trek lunak. Jadi kalau pada dasarnya kan semua ban ini kan bisa digunakan di berbagai medan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk Geomax MX53 ini dia lebih unggul dibandingkan dengan lainnya kalau dipakai di trek yang lunak. Karena bisa dilihat juga dari pola atau motif blok ini, dia motifnya agak renggang dan pola bloknya itu zigzag, nggak rata. Jadi untuk dipakai di trek yang lunak atau dari trek yang biasa ke yang lumpur, itu untuk Geomax MX53 lebih maksimal.
lebih maksimalnya yaitu lebih maksimal dalam blok itu, kemampuan blok untuk menusuk trek ataupun digunakan di trek yang agak berlumpur. Dan Geomax MX53 ini sendiri lebih unggul untuk pembuangan kotoran. Jadi untuk digunakan di trek yang lunak agak berlumpur itu yang Geomax MX53 kemampuannya lebih maksimal dibandingkan produk lain. Nah, tadi ini kita bahas kelebihan dari 3 produk ini. Pada dasarnya Geomax MX53 lebih unggul untuk digunakan di trek lunak dibandingkan yang lainnya. Kalau yang Shinko itu lebih unggul di trek ras, sedangkan Maxxis lebih unggul di trek ring. Nah, untuk kekurangannya tinggal membalikkan aja kan. Untuk kekurangan produk ini kan tinggal lawan dari kelebihannya yang saya sebutkan tadi. Intinya pasti kalau untuk yang kayak Maxxis nanti agak kerepotan di trek lumpur. Untuk Shinko pasti juga akan sedikit kerepotan di trek lumpur. Cuman untuk yang Shinko, meskipun dia bloknya itu besar-besar dan pola bloknya ya nggak begitu rapat, tapi dia kelebihan Shinko kembali lagi untuk trek lumpur, mau nggak mau kan kelebihan kelebihan ban Shinko ini harus aku ulas juga. Kelebihan dari ketiga ban ini dibandingkan ban yang lainnya, Maxxis ataupun Geomax, untuk yang Shinko itu meskipun dia bloknya itu gede-gede dan nggak begitu renggang, tapi bannya lentur. Kelebihan Shinko itu bannya lentur. Jadi kalau ban yang lentur, kalau digunakan di trek yang lunak, itu kelebihannya dia kotoran lebih mudah hilang dibandingkan produk yang karakter bannya itu lebih keras. Nah, gini, kalau proses mungkin sedikit saya berikan informasi proses pembuangan kotoran itu bagaimana. Jadi ban kalau sudah dipasang di motor, ada tekanan angin ataupun tidak, paling enggak kan tetap kalau ini ya sedikit informasi lagi, kalau menggunakan ban yang lentur atau yang empuk digunakan di trek yang agak padat, pastikan harus ada tekanan angin. Nah, untuk tadi bagaimana proses pembuangan lumpur saat motor itu dikendarai. Teoristisnya itu begini. Ban kalau sudah dipasang di velg, sudah dipasang di motor, dikasih tekanan angin kan ban itu kan mengembang ya. Tapi kan kadang tekanan angin kan diisi di tekanan tertentu. Jadi kalau pakai ban yang empuk atau lunak, kalau sudah dipasang ya, ini katakanlah saja ini ban misal sudah terpasang, ada tekanan angin, dan ketika di tekanan angin itu dikurangi atau dikasih tekanan rendah, otomatis bagian bawah pada ban ini meletet. Kalau saya nyebutnya akan seperti kempes itu ya, seperti ban kempes. Kalau saya nyebutnya meletet. Nah, jadi proses cengkraman yang ban motor itu nyengkram dan membuang itu ada di bagian bawah. Kuncinya itu ada di bagian bawah. Ketika ketika mencengkram itu kan ban kan meletet ya, atau terkena beban kan dia akan gepeng gini kan, meletet kan kalau kena beban. Nah, ini kan proses pertama jika ini ban larinya ke depan, itu kan dari posisi atas ke sini dia mencengkram. Nah, cengkraman sepeda motor itu berpengaruh juga, berpengaruhnya pastikan terhadap lebarnya telapak yang nempel di permukaan dan juga motif blok. Nah, kalau motif blok itu nanti milihnya itu menyesuaikan kebutuhan. Kan ketika sudah meletet ya atau menekan ke bawah, dia permukaannya melebar, dia ban mencengkram trek ataupun medan, terus naik dari sini naik ke atas. Nah, pas posisi mencengkram atau nempel di medan di trek itu kan terus pindah posisi naik. Nah, pas posisi naik itu ketika tekanan angin
di bagian yang lain selain di bawah kan masih ada bagian samping, atas, sama samping lagi. Ketika perpindahan posisi dari bawah mau ke atas, itu kan ban sudah nggak meletet lagi ya. Yang meletet ataupun yang apa ya, yang terlihat kempes kan hanya di bagian bawah. Ketika mau naik ke atas lagi, dia ban akan mengembang. Ketika mau naik ke atas, itu ban akan mengembang. Nah, ketika ban itu mengembang, otomatis akan ada pergerakan atau perubahan dalam pola telapak. Jadi gini, pas di bawah dia kan pletet. Nah, pas mau ke atas itu dia ngembang. Ketika ngembang itu ada apa pergeseran di sini ya antara sela blok ini ya. Ini akan ada perenggangan terhadap kotoran yang menempel. Ditambah lagi putaran ban yang cepat itu akan melempar kotoran. Jadi ban yang lunak keunggulan dari ban yang lunak itu adalah akan lebih mudah dalam menghilangkan kotoran dari bawah ketika tertempel di permukaan ban, terus pindah ke bagian atas, ada perubahan tekanan angin ya, bukan tekanan angin sih sebenarnya, perubahan bentuk ban yang mengakibatkan akan ada kerenggangan kotoran dengan blok. Nah, itu akan sedikit terpisahkan, ditambah lagi dengan putaran ban yang nanti akan membantu melemparkan kotoran. Jadi kalau cari ban yang mau digunakan di trek yang lunak atau berlumpur, pastikan ban tersebut tidak kaku, karena kalau ban kaku pasti agak susah kotoran yang tertempel di ban itu hilang. Nah, mungkin cukup itu saja ya. Jika susah mencari produk Maxxis, merek Maxxis, bisa menggunakan merek yang lainnya. Bisa pakai Geomax ataupun bisa pakai Sinco. Sebenarnya nanti kalau di saya produk itu banyak banget. Nanti kalau misal mau main ke tempat saya atau mau lihat-lihat barang ke toko, bisa langsung ke toko. Nanti untuk kalau mau beli produk itu menyesuaikan kebutuhan saja. Mungkin dari saya cukup itu aja ya. Jangan lupa kalau mau lihat review berbagai produk ada di YouTube saya. YouTube saya yaitu Eko Mandiri Motor. Nah, yang mau mengetahui lokasi tempat toko Eko Mandiri Motor itu ada di mana, bisa tulis di Google. Di Google tulis saja toko ban motor Eko Mandiri, nanti akan muncul Eko Mandiri Motor. Kalau nggak percaya silahkan dicoba sekarang. Mungkin dari kami itu aja dulu. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam mengulas produk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mau order langsung aja hubungi kami Eko Mandiri Motor. Itu aja dulu ya. Salam sehat, salam waras, sehat selalu, tetap semangat hadapi tahun baru. Hampir tahun baru lagi nih. Ini sekarang 2021, ini bulan depan sudah 2022. Yang mau order ban, kalau misal dibutuhkan saat bulan Januari, pastikan Anda beli di bulan Desember, karena di bulan Januari itu biasanya akan ada perubahan harga untuk produk ban sendiri. Jadi yang mau order langsung aja hubungi Eko Mandiri Motor ya. Jangan lupa hubungi kami di 085 848 282 500. Yang mau datang langsung ke toko, silahkan, kami tunggu. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.